Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 18 Agustus. Sebelum pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Donald Trump mengungkapkan kepada media bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menyatakan niatnya untuk tidak akan menginvasi Taiwan selama Trump menjabat. Menanggapi hal ini, Tiongkok menyatakan bahwa permasalahan Taiwan merupakan isu sensitif dan Amerika harus menanganinya dengan hati-hati. Setelah pertemuannya dengan Putin, Trump akan mengupayakan tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina. Dalam sebuah wawancara sebelum berangkat ke Alaska untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping pernah berjanji kepadanya bahwa Tiongkok tidak akan menyerang Taiwan selama Trump menjabat Presiden Amerika Serikat. Trump menyatakan terima kasih atas janjinya, namun Xi kemudian menambahkan, "Saya akan sabar," dan Tiongkok juga sangat sabar. Merespon pernyataan ini, Kedutaan Besar Tiongkok di AS menyatakan bahwa isu Taiwan merupakan masalah paling penting dan sensitif dalam hubungan Tiongkok-AS. Kedutaan juga meminta AS harus menangani masalah terkait Taiwan dengan hati-hati, tetapi tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantah pernyataan Trump. 强烈的这讯号就是川普是强大的，美国后面是有实力的，他一切的大局都在掌控之中啊，他跟主要的各国大国领导者之间都有沟通，都有对话。 Para akademisi menilai Trump ingin menampilkan gaya diplomasi yang dominan dan tegas. Meskipun pernyataan tersebut benar, Beijing tidak akan menghentikan penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan hanya karena sebuah janji. Sementara itu, setelah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 Agustus, sikap Trump mengalami perubahan besar. Trump yang sebelumnya menganjurkan gencatan senjata instan dalam perang Rusia-Ukraina, kini melewatkan tahap gencatan senjata menjadi kesepakatan damai permanen. One or two pretty significant items, but I think they can be reached. Now it's really up to President Zelensky to get it done. Usai pertemuan, Trump menulis di media sosial bahwa semua pihak sepakat perjanjian damai permanen lebih baik dibandingkan gencatan senjata yang tidak mengikat. Ia menambahkan pada Senin 18 Agustus, Presiden Zelensky akan mengunjungi Gedung Putih. Jika semua berjalan lancar, di masa depan akan digelar KTT 3 pihak antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina. Cuaca akhir-akhir ini tidak stabil. Tanggal 16 Sabtu lalu, hujan es melanda distrik Tianliao dan Xisan di Kaohsiung. Mulai dari tanggal 18 hingga 20, cuaca kemungkinan akan berubah drastis akibat pengaruh sistem awan selatan yang bergerak ke utara. Grauper turun layaknya hujannya menghantam mobil dan warga lokal segera mengabadikan peristiwa langka ini dengan ponsel. Tanggal 16 sore, Badan Cuaca Pusat CWA mengeluarkan peringatan hujan petir untuk distrik Tianliao dan Xisan di Kaohsiung. Tak lama kemudian, hujan es pun turun dari langit. Mulai 18 hingga 20 Agustus, akibat pergerakan awan dari selatan ke utara, wilayah pegunungan di bagian barat hingga timur Taiwan berpotensi mengalami hujan lebat lokal. Di wilayah selatan dan daerah pegunungan wilayah tengah akan turun hujan deras singkat. Mulai 21 hingga 22 Agustus, tekanan tinggi Samudra Pasifik akan meluas ke barat dan cuaca di sebagian besar wilayah akan kembali cerah hingga berawan. Sementara itu, 2 gangguan tropis di sekitar Taiwan akan berkembang lambat dan tidak berdampak langsung terhadap Taiwan. Seiring program distribusi uang tunai sebesar $10.000 Taiwan, berbagai siasat penipuan pun mulai bermunculan, termasuk pesan teks palsu yang mengelabui pengguna agar mengeklik tautan dan menyamar sebagai petugas yang meminta informasi kartu kredit. Pakar memperingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan saat oknum meminta mereka membuka rekening atau menyerahkan dokumen. Sejak pemerintah mengumumkan kebijakan pembagian uang tunai sebesar $10.000 Taiwan, berbagai modus penipuan mulai bermunculan. Awalnya, beredar pesan singkat yang mengajak calon korban untuk mengeklik tautan berbahaya. Pelaku bahkan mengatasnamakan perusahaan asuransi simpanan pusat dengan dalih dapat membantu pengajuan tunai $10.000 Taiwan dan meminta masyarakat memasukkan data kartu kredit mereka. Chunghwa Post juga menjadi sasaran sindikat penipuan yang memanfaatkan rekening palsu untuk transfer uang atau cuci uang. Menurut laporan, kasus rekening baru di kantor pos yang diubah menjadi status waspada per tahun meningkat dari 602 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.456 kasus pada 2024. Lebih dari separuh rekening tersebut sudah tercatat sebagai rekening yang diawasi sebelum ditetapkan sebagai rekening waspada, tetapi sekitar 40 hingga 50% lainnya tidak terdeteksi tepat waktu. 如果说有人要请你去申办一个人头户，并且把你一些相关的一些这个户头啊，然后申办的一些证件、证明的文件等等都交给他的时候，这时候一定要小心，这基本上都是诈骗。
Chunghwa Post menyatakan telah memperketat pemeriksaan pembukaan rekening serta bekerjasama dengan 35 lembaga keuangan membentuk aliansi pencegahan penipuan dengan memanfaatkan aplikasi AI untuk menganalisis transaksi guna meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam pencegahan penipuan. Ondel-ondel telah menjadi suatu pemandangan umum di kota Jakarta. Tradisi ini berasal dari masyarakat Betawi yang membawa boneka setinggi 2 meter untuk mengusir roh jahat di jalanan. Namun kini telah menjadi mata pencaharian bagi para seniman jalanan. Dalam rangka melestarikan sekaligus mencegah agar tradisi ini tidak mengusik ketenteraman masyarakat, pemerintah kota Jakarta telah memutuskan untuk menghapus kebudayaan rakyat tersebut. Boneka kayu raksasa yang berlenggang di atas jalanan ini adalah ondel-ondel, merupakan sebuah tradisi yang berasal dari masyarakat Betawi. Tradisi rakyat ini telah menjadi bagian umum dalam pernikahan, khitanan, dan upacara penyambutan selama beberapa dekade yang dipercaya membawa keberuntungan dan menangkal malapetaka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pertunjukan ondel-ondel mulai berubah. Ada seniman jalanan mengayunkan figur raksasa ini di jalanan dengan mengikuti irama musik yang telah direkam sebelumnya. Pertunjukan yang tampaknya sedang menangkal musibah ini sebenarnya bertujuan untuk meminta sedekah dari pejalan kaki. Pemkot Jakarta menilai pertunjukan jalanan yang maknanya mulai berubah ini mengusik ketentraman warga, mengganggu lalu lintas, dan menimbulkan konotasi negatif. Pemerintah kota telah mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Jika disahkan, aksi mengemis ini akan dieliminasi sepenuhnya dan hanya boleh dipertunjukkan pada acara-acara tertentu seperti perayaan atau upacara resmi. Tanpa disengaja, tanpa disadari kalau mereka ini ondel-ondel dihapus begitu aja. Nanti kebudayaan Betawi dengan tanpa disadari akan hilang. Larangan ini menimbulkan dilema bagi sejumlah seniman yang berupaya melestarikan tradisi tersebut. Menurut data pemerintah Indonesia, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Jakarta dengan populasi 11 juta jiwa dan berpenghasilan kurang dari $1 Amerika per hari telah meningkat dari 362.000 pada 2019 menjadi 449.000 pada 2024. Banyak orang bergantung pada pertunjukan semacam ini untuk mencari nafkah. Namun ada sejarawan setempat menilai bahwa pemerintah Jakarta sedang berupaya mengekang tradisi rakyat ini. Razia ondel-ondel di mana-mana itu sebenarnya wujud ketidakpahaman pemerintah kota DKI Jakarta pada sejarah dan tradisi ondel-ondel. Mengendalikan ondel-ondel di bawah terik matahari, Laksana berada dalam bejana kukus bagi para seniman jalanan. Sebelum larangan ondel-ondel dicetuskan, mereka hanya bisa bertahan hidup untuk mengisi perut keluarga masing-masing dan menjalani hari demi hari seperti apa adanya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.